Kembali lagi di Invest Time bersama saya Dina Gurni. Tahun depan banyak pihak meramalkan akan terjadi resesi global atau resesi 2023. Industri asuransi sendiri tengah bersiap-siap untuk menghadapi ramalan resesi tersebut. Pengamat asuransi Irfan Raharjo mengatakan resesi dan inflasi global menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri asuransi. Irfan menilai ada dorongan masyarakat membutuhkan dana tunai lebih besar, maka akan ada dorongan penebusan polis pada kelompok menengah ke bawah. Sementara Irfan menjelaskan golongan atas akan meningkatkan tabungannya diantaranya dengan membeli polis asuransi unit link premi tunggal atau sekaligus. Golongan menengah ke atas di kota-kota besar dan kaum milenial sudah lebih mengenal produk-produk investasi keuangan dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah. Irfan pun mengatakan daya beli golongan atas memungkinkan untuk membayar premi sekaligus karena lebih murah daripada cicilan per bulan. Di masa transisi pandemi COVID-19, dunia menghadapi tantangan resesi. Anda, saya, dan kita semua butuh persiapan cukup matang untuk menghadapi resesi global yang kemungkinan juga akan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memiliki asuransi sebagai bentuk sikap jaga-jaga apabila saat terjadi resesi dan mengalami musibah tidak perlu mengambil dana dari kebutuhan pokok. Invest Time hari ini hadir untuk membahas ada aja alasan membeli asuransi lewat bank, dan apa perbedaannya dan juga serta manfaatnya. Nah, sudah hadir bersama saya hari ini di studio Ibu Daning Wikanti selaku Chief Distribution Officer Sun Life Indonesia. Halo, selamat sore Bu Daning, apa kabar? Kabar baik Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore juga Bu Daning. Jadi ini kan memang sudah diramalkan ya Bu resesi global baik oleh pemerintah maupun oleh pengamat ekonomi begitu. Nah, seberapa perlu sih masyarakat memiliki asuransi Bu Daning? Sekali, tapi sebelum kita berdiskusi mengenai apa sih pentingnya asuransi di masa resesi ini, sebaiknya kita sedikit bicara sendiri mengenai apa sih resesi ekonomi ini secara simpelnya ya. Jadi resesi ekonomi ini biasanya ditandai dengan gross domestic product yang pertumbuhannya negatif, kemudian disusul dengan pengangguran yang bertambah banyak, kemudian juga sektor pertumbuhan ekonomi real yang pertumbuhannya negatif, dan itu tidak berlangsung dalam waktu singkat, biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, lebih dari 2 kuartal. Nah, karena itu perlu sekali kita punya strategi bagaimana menghadapi resesi ekonomi seperti itu. Contoh ya, sebagai seorang individu mungkin kebutuhannya beda-beda. Saya bisa bedakan di sini mungkin mengenai kebutuhan seorang single dan kebutuhan seorang yang sudah menikah. Kita perlu punya dana cadangan. Ya, dan dana cadangannya ini kalau untuk seorang single paling tidak itu 3 bulan sampai 6 bulan dana cadangan. Kemudian kalau sudah menikah kemungkinan harus minimal 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah investasi. Jangan sampai kita panik kalau hasil investasi kita itu negatif. Yang perlu kita lakukan adalah berstrategi, sebaiknya melakukan diversifikasi. Kita tidak hanya membeli satu instrumen, tapi bisa membeli beberapa instrumen, dan itu yang kita harus lakukan, Mbak Dina. Nah, yang ketiga adalah memiliki proteksi. Jadi risiko ekonomi ini kan akan amat sangat besar. Apalagi kalau kita nggak punya proteksi. Nah, sekarang ini contohnya biaya kesehatan ya. Biaya kesehatan itu inflasinya sudah tinggi sekali, sudah 14%. Jadi kalau kita tidak punya proteksi kesehatan, itu akan menggerus tabungan kita. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini, selama terjadi resesi, ada aja nanti resiko kita ya. Jadi sebaiknya kita punya proteksi kesehatan untuk bisa menjamin supaya rencana kita lebih, rencana keuangan kita lebih kuat. Yes. Nah, kalau saya pengen beli asuransi, cara paling praktis untuk membeli asuransi itu gimana Bu Daning? Saat ini banyak sekali ya cara membeli asuransi itu karena zamannya sudah sangat maju. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama kita bisa membeli melalui tenaga pemasar. Jadi nasabah bisa memilih membeli asuransi melalui tenaga pemasar atau agen, yang tentunya akan berdiskusi dengan sesuai kebutuhannya seperti apa. Kemudian kita bisa juga membeli melalui bank, karena saat ini memang hampir semua bank itu punya mitra asuransi yang biasa kita sebut dengan bank insurance. Kemudian yang terakhir adalah membeli asuransi melalui online ya. Jadi kalau memang sangat independen dan sudah tahu apa kebutuhannya, kita bisa langsung membeli melalui marketplace, e-commerce. Biasanya produk-produk ini adalah produk-produk yang simpel yang bisa dibeli tanpa melalui advice dari
tenaga pemasar ataupun melalui bank. Seperti itu. Ini berarti dari 3 ini cara untuk membeli asuransi. Nah, kayaknya ini penting untuk diketahui oleh saya dan juga masyarakat ya Bu Daning. Bedanya beli dari tenaga pemasar dan juga melalui bank tuh apa sih perbedaannya Bu Daning? Sebenarnya membeli melalui bank sama membeli melalui tenaga pemasar tidak banyak berbeda. Cuma bedanya kalau kita sebagai nasabah bank membeli asuransi melalui bank, biasanya produknya khusus, Mbak. Jadi khusus yang dijual oleh bank tersebut, ya, tidak bisa dibeli di tempat lain. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah pendekatan di penjualan asuransi di bank itu biasanya total solusi, ya. Karena apa? Karena seorang nasabah kan dia juga nabung di situ, kadang-kadang dia juga berinvestasi di bank, kemudian nah sekarang tinggal pilar yang terakhir yaitu proteksi. Jadi pembeliannya biasa melalui solusi yang total kepada nasabah tersebut. Berarti kalau saya tertarik untuk membelinya via bank, apa saja manfaat yang akan saya dapatkan begitu Bu Daning? Membeli via bank manfaatnya banyak. Yang pertama tentunya praktis, kita sebagai nasabah bank itu kan memang sudah dilayani oleh biasanya punya relationship manager. Jadi dia bisa membeli dengan saran atau advice dari orang yang dia sudah sangat familiar, yang pertama. Kemudian yang kedua, pembayaran preminya juga mudah karena dia punya tabungan, dia punya kartu kredit, tinggal didebet di situ, ya. Jadi tidak perlu memindahkan dari dana yang lain. Nah, yang ketiga, biasanya suka ada program-program yang paket bundling. Jadi kalau membeli tabungan dan membeli asuransi, ini ada program nih yang bagus promotion untuk nasabah. Jadi itu biasanya keuntungan-keuntungan yang diterima nasabah pada saat dia membeli polis melalui bank. Oke, ini kayaknya cukup disukai oleh masyarakat karena yang pertama praktis, ini kaum milenial, kemudian yang kedua banyak promo. Yes. Nah, kalau dari Sun Life Indonesia sendiri, produk-produk asuransi apa saja sih Bu Daning yang bisa dibeli lewat perbankan? Produk asuransi yang dijual melalui bank itu sebenarnya banyak sekali, Mbak Dina, ya. Karena apa? Karena khususnya kalau Sun Life itu punya strategi pada saat masuk bank itu kita akan menjual sesuai segmennya. Jadi kita nggak hanya menyasar misalnya menengah, tapi yang atas kita juga sediakan produknya, yang menengah kita sediakan dan menengah bawah pun kita sediakan. Jadi semuanya akan bisa menyasar ke semua segmen dari bank tersebut. Seperti itu. Baik Bu Daning. Lalu ini kan salah satu produk dari Sun Life Indonesia adalah asuransi Ekstra Optima. Apa saja keunggulannya nih Bu? Ya, asuransi Ekstra Optima ini adalah asuransi yang kami pasarkan melalui mitra bank insurance kami, Bank CIMB Niaga. Keunggulannya adalah, salah satunya adalah memberikan perlindungan jiwa sampai usia 88 tahun. Ya, ini pembayaran preminya hanya sekali atau biasa disebut single premi, tapi perlindungannya sampai 88 tahun. Kemudian yang kedua adalah asuransi Ekstra Optima ini kan memberikan perlindungan jiwa, tapi kita bisa perluas dan ini sangat fleksibel. Jadi misalnya nasabah mau memperluas dengan perlindungan dengan penyakit kritis, 40 penyakit kritis bisa. Mau ditambah dengan asuransi yang menggantikan biaya rumah sakit setiap harinya dan bebedan bisa. Mau yang menggantikan biaya komprehensif untuk asuransi rawat inap yang bentuknya cashless tidak perlu reimburse itu juga bisa. Jadi sangat fleksibel. Kemudian tadi saya sudah sedikit sebut kemudahan pembayaran preminya. Hanya sekali dan bisa didebet melalui rekening nasabah di Bank CIMB Niaga ataupun melalui kartu kredit. Nah, yang keempat, fleksibilitasnya untuk berinvestasi. Jadi asuransi Ekstra Optima ini basisnya unit link. Nasabah bisa memilih untuk berinvestasi dengan fund yang bisa agresif, bisa moderat, bisa konservatif. Terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya Ibu Daning Wikanti selaku Chief Distribution Officer Sun Life Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih. Jangan kemana-mana karena Invest Time akan kembali usai jeda.